What's up guys, salam kenal dan selamat datang kembali di channel Anime Nobar. Melanjutkan dari spoiler dan dadan episode kelima. Meskipun mereka berhasil mengalahkan Nenek Turbo yang mengakibatkan Otong Suke Okarun kembali kepadanya, Momo dan Okarun kini dihadapkan dengan masalah lain, yaitu harus mencari biji kurma milik Okarun yang juga hilang, yang saat ini dimiliki oleh seorang gadis di sekolah mereka yang bernama Aira Shiratori. Dan sebelum mereka dapat mengembalikan biji kurma tersebut, Momo dan Okarun harus mengalahkan yokai yang bernama Acrobatic Silky yang mengejar mereka. Well, seperti biasa sebelum kita melanjutkan nobar, Mimin saranin bikin kopi, siapin cemilan, duduk manis, dan jangan lupa pasang dulu sabuk pengaman dan segera tekan tombol loncengnya. Dan mari kita fokus nobar spoiler dan dadan episode ke-6. Cerita dimulai dengan mengisahkan kisah di antara mereka berdua. Ya, setelah bertemu di sekolah, terlihat mereka berdua pun berpisah untuk segera memasuki kelas masing-masing. Di sini, walau Okarun memiliki kekuatan dari Nenek Turbo, terlihat dia tetaplah anak culun yang selalu dibully oleh teman-temannya. Melihat perilaku tersebut, di sini Okarun hanya berkata, mereka tidak bisa mengganggu Daku. Sekejam apapun mereka mengerjaiku, pada saat ini Daku bisa maafkan mereka. Kenapa kau bilang? Itu karena Daku sekarang punya teman yang luar biasa. Sementara itu kita dibawa menuju kelasnya Momo. Di sini Momo terlihat termenung, bahkan teman-temannya bingung dan berkata, "Wah, gak ada nyawanya coy. Terbang kemana ya arwahnya? Aneh banget tahu. Kemarin hubungi dia tidak menjawab dan dia bilang kalau HP-nya hilang nggak tahu kemana. Dan juga kemarin dia juga tidak masuk sekolah. Jangan-jangan dia balik lagi ke mantannya itu." Lalu terlihat Momo pun pasrah dan terlihat dia sangatlah lelah. Teman-temannya pun menjadi bingung. Di lain sisi terlihat saat ini Okarun tengah menggambar si arwah kepiting itu yang tengah bergabung dengan Nenek Turbo. Dalam hatinya dia berucap, Daku mau ngobrol sama Ayase-san tentang arwah dan yang lainnya. Tadi pagi Daku stres banget, jadi Daku tidak bisa membalas apapun yang dia katakan. Padahal dia nanya banyak banget. Dasar Takakuraken bodoh. Lalu di lain sisi juga terlihat Momo sedang overthinking. Aku mau ngobrol sama Okarun tentang alien yang kemarin menyerang kita. Biasanya makan apa, atau tentang mereka kalau bisa boker cebu atau tidak. Atau mereka pakai cangcut atau tidak. Ya dimana tuh intinya kedua orang ini nih sedang overthinking dan gak mau bicara satu sama lain atau takut mengungkapkan perasaannya terlebih dahulu. Hingga pada akhirnya keduanya pun memutuskan untuk pergi ke kelas masing-masing. Namun apesnya nih, di sini mereka saling selisihan. Di mana Momo mencari ke kelas Okarun dan Okarun mencari ke kelasnya Momo dan mereka berdua sama-sama tidak bisa menemukan. Tuh lihat, padahal mereka sangatlah dekat sekali. Lalu mereka berdua berinisiatif untuk mencarinya di kantin. Tetapi apa yang terjadi? Ya, mereka selisih kembali. Dengan melihat satu sama lain yang tidak bisa menemukan, di sini Okarun berucap dalam hatinya, dia pasti menghindari Daku. Pasti dia menganggap Daku payah pagi ini, jadi dia marah. Bahkan Momo berucap dalam hatinya, ya ampun, si Okarun kemana sih? Bentar lagi waktu istirahat selesai. Yang mana tuh aslinya mereka berdua hanya duduk berjarak 1 meter saja. Namun overthinking merubah segalanya. Yang menganggap baik Okarun ataupun Momo sama-sama menghindari satu sama lain. Ya, keduanya pun bangkit dari tempat duduknya masing-masing dan sama-sama overthinking. Lalu keduanya pun terlihat saling bertabrakan dan justru mereka berdua saling berciuman. Seketika mereka berdua pun kaget dan saling menunjuk satu sama lain. Wah, Ayase-san! Okarun! Kemudian Okarun bertanya, "Kamu ngapain ada di situ, Ayase-san?" Lalu si Momo pun menunjuk Okarun, harusnya aku yang bilang. Gigi kita saling bertabrakan. Lalu di sini Okarun menjelaskan, Daku mencarimu kemana-mana, Daku ingin menemuimu. Lalu Momo pun menjawab, harusnya aku yang bilang, jangan keluyuran kemana-mana dong. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun mengutarakan isi hatinya, yang mana mereka mengira kalau salah satu dari mereka berdua menghindari satu sama lain. Namun nih apesnya, tiba-tiba saja temannya Momo datang dan berteriak, mereka cipokan coy. Nah di sini pada akhirnya ketidaksengajaan menjadi salah paham. Hal terlihat saat ini baik Momo dan juga Okarun saling menentang satu sama lain.
Tentunya untuk mengalihkan perhatian teman-temannya agar mereka mengira kalau Okarun dan juga Momo tidak berpacaran. Bukannya berpikir aneh, kedua temannya pun setuju kalau terlihat baik Okarun dan juga Momo mereka sangatlah cocok. Saat ini terlihat Okarun tengah menyendiri di toilet laki-laki. Dia pun berbicara dalam hatinya. Daku asal berbicara saja tadi, tapi tadi itu terlalu berlebihan. Daku akan minta maaf. Hah? Seketika si Okarun pun terkejut ketika melihat Otong Sukenya dan berucap, tidak mungkin, padahal semuanya sudah berakhir. Dimana ketika Otong Sukenya telah kembali, tetapi justru biji kurma milik Okarun pun pada akhirnya menghilang. Dan saat ini kejantanannya terancam punah lagi. Sementara itu di kelas saat ini Momo tengah dikerubuni oleh para teman-temannya dan bertanya tipe cowok macam apa dan kelas berapa. Di sini Momo berucap kalau itu salah paham. Dia menyangkal ciumannya tadi dan itu semua hanyalah kecelakaan saja. Di tengah kesalahpahaman itu, tiba-tiba saja si Okarun muncul dan langsung membuat kegaduhan dan bahkan Momo pun menjadi semakin salting. Tetapi di sini Okarun tetap memaksa kalau ada yang ingin dia bicarakan kepada Momo dan ini sangatlah penting. Tetapi melihat situasi yang sudah tidak terkontrol, Momo pun jaga image dan tidak ingin berbicara dengan Okarun. Di sini terlihat Okarun pun protes dan berucap, tapi kan tadi pagi kamu berbicara panjang lebar denganku, kenapa sekarang jadi tidak mau berbicara lagi? Maafkan aku, tadi itu Daku terbawa suasana. Sebenarnya Daku sangat ingin berbicara kepadamu. Ya, melihat percakapan mereka berdua, teman-teman Momo pun menjadi makin salah paham. Hingga salah satu kalimat dari Okarun pun menyadarkan Momo dan dia berucap, apakah sebegitu memalukannya berteman denganku? Kemudian Okarun pun pergi dari kelasnya Momo dan jam pulang sekolah pun tiba. Di tengah keramaian, tiba-tiba saja Okarun bertemu dengan seorang wanita cantik. Di mana wanita itu tiba-tiba saja perhatian dengan Okarun dan berucap, maafkan aku, apa kamu baik-baik saja? Di sini Okarun menjawab, kamu tidak apa-apa. Di sini wanita itu berucap, aku ada air minum di tasku, apa kamu yakin kamu tidak apa-apa? Di sini Okarun menjawab, ya tidak ada apa-apa kok. Bisa dibilang Daku sudah terbiasa, tentu saja digeprek sama nenek-nenek PSK lebih sakit ketimbang kesenggol sama manusia. Di sini terlihat wanita itu sangat perhatian kepada Okarun. Sementara itu melihat Okarun yang diperhatikan oleh gadis lain, saat ini Momo merasakan cemburu. Seketika Momo pun terkejut dan berucap, apa? Kukira dia tidak punya teman. Dia terlihat lumayan cantik. Namun apa yang terjadi? Ternyata perhatian dari wanita itu merupakan tipu muslihat saja. Ketika dia sudah berpisah dengan Okarun, si wanita itu berucap, si culun itu terlihat bodoh sekali. Dia pasti terpesona denganku. Mukanya sampai memerah. Wah, kau jahat sekali, ucap temannya. Ya, tapi kan itu menyenangkan membuat pecundang seperti dia terpesona denganku. Lagi pula aku yakin cowok sepertinya tidak pernah berbicara langsung dengan seorang cewek. Dia pasti tidak pernah bersentuhan dengan cewek secantikku seumur hidupnya. Dan juga kita juga memberikan dia sesuatu untuk diimpikan. Bukankah itu berarti kita sudah membuat dia senang? Mendengar itu, Momo pun kesal dan menggunakan kekuatan psikisnya untuk membuat baskom melayang di udara dan langsung menggeprek wanita itu. Melihat hal itu, di sini Okarun pun jadi bingung. Lah, cewek tadi kok jatuh? Jangan-jangan gara-gara tadi bersenggolan denganku. Tiba-tiba saja Momo pun mendatangi Okarun dan langsung memegang tangannya. Nah, di sini seketika Okarun itu grogi dong. Namun Momo pun berucap, Okarun, ayo kita pulang bareng. Oh, kaca matamu terlihat keren seperti biasanya. Dengan melewati di depan gadis itu, di sini Momo pun menyindir. Ya, mungkin seseorang yang bodoh tidak akan tahu daya tarikmu Okarun. Lalu terlihat Momo memandang sinis wanita itu dan berucap, lebih baik kejatuhan oleh baskom daripada menjatuhkan cowok. Benar kan? Di sepanjang jalan mereka pulang, terlihat baik Okarun dan juga Momo saling meminta maaf. Momo pun berucap, maaf ya Okarun, aku tadi tidak sopan padamu. Di halaman belakang tadi, kita terlihat sedang ciuman dan aku merasa sedikit terkejut. Maaf ya, tadi aku merasa malu dan berteman denganmu tidak terasa memalukan kok. Di sini Okarun menjawab, tidak apa-apa, itu tidak masalah. Malah Daku merasa senang bisa kita baikan lagi. Lalu kemudian Okarun menjelaskan, kita singkirkan masalah nggak penting itu. Kita punya masalah penting lagi, Momo. Nah di sini seketika Momo pun menjawab, apa maksudmu nggak penting?
Aku ini dari tadi kepikiran tahu. Di sini Okarun kemudian berucap, tenanglah dan dengarkan aku. Kita mengalahkan nenek Usain Bolt kan? Momo menjawab, tentu saja kita bahkan sudah memberi pemakaman terakhir dan sebagainya. Dan juga kita sudah menghilangkan kutukanmu. Dan Otong Sukemu tentu saja sudah kembali. Di mana saat ini Okarun menjawab, hilang. Apanya yang hilang Okarun? Tanya dari Momo. Biji kurmaku. Ya, biji kurmaku hilang. Mendengar itu seketika Momo pun tertawa terbahak-bahak. Yang mana saat ini mereka berdua tengah berada di kediaman Momo bersama Nenek Saeko. Saat ini Nenek Saeko berucap, dasar bocah brengsek, kan sudah kubilang buat nunjukin barangmu. Kok bisa-bisanya kamu gak nyadar kalau biji kurmamu hilang? Itu kan bijimu loh, ya ampun. Seketika si Okarun pun merasa nervous dan bilang, jangan ketawa terus ayah Sesan. Di mana saat ini Okarun menjelaskan kalau Otong Sukenya sudah balik, jadi dia merasa lega dan tidak sadar kalau justru biji kurmanya hilang. Lalu terlihat Nenek Saeko pun berucap, ya mau gimana lagi, coba sini perlihatkan padaku. Seketika Okarun pun salah paham, apa mau diliatin? Lalu terlihat Nenek Saeko berucap, ya bukan Otong Sukemu dasar bodoh. Aku hanya ingin melihat apa yang ada di dalam dirimu. Seketika terlihat Nenek Saeko menggunakan kaca dan langsung menerawang tubuh Okarun. Di mana dia berucap, Momo bawakan aku boneka apa saja boleh. Dan isi baskom dengan air. Dia kerasukan sesuatu. Di mana ternyata ada sesuatu yang berada di dalam tubuh dari Okarun. Di mana teknik pengusiran ini menggunakan media baskom, air dan juga sebuah boneka. Terlihat saat ini Nenek Saeko tengah berdoa dan tiba-tiba saja, goblok! Nenek Saeko memukul kepala dari Okarun menggunakan kertas. Seketika Okarun bingung dan bertanya, tadi itu apaan? Di mana saat ini Nenek Saeko menjelaskan, diam, jangan banyak bicara dan jangan bergerak dasar jeruk busuk. Di sini Okarun menjadi semakin bingung. Di mana saat ini Nenek Saeko berkata, tentu saja tidak, karakter untuk manusia dibuat dari dua garis yang menopang satu sama lain. Terlihat saat ini Okarun protes dan berucap, tuh kan sudah ada kuduga kalau semua ini cuma lawakan. Dan lagi pula Kinpachi Sensei tidak pernah menyebut kepada siapapun dengan jeruk busuk. Lalu terlihat Nenek Saeko bertanya, Momo, apa kamu lihat sesuatu? Saat ini Momo melihat sesuatu dalam tubuh dari Okarun. Ketika nenek memukul Okarun, walaupun sebentar, tapi aura dia berubah jadi biru. Saat ini Nenek Saeko berucap, bagus, sekarang bantu aku Momo. Ketika aura dia berubah jadi biru, aku ingin kamu menariknya keluar. Di mana kemudian Nenek Saeko memukul kepala Okarun sekali lagi menggunakan kertas itu. Dan langsung saat ini Momo menarik aura dari dalam tubuh Okarun. Ketika berhasil ditarik, seketika Momo pun terkejut dan berucap, loh aku bisa menariknya. Tapi ketika aku mencoba menariknya tadi, auranya tiba-tiba saja hilang. Gawat Nek, sepertinya dia kabur. Kemudian Nenek Saeko meminta Momo agar tenang. Sebab terlihat mereka berdua saat ini melihat ke sebuah arah. Yaitu jimat yang berada di dalam boneka itu berubah menjadi hitam. Dan boneka kucing itu kemudian berlari. Seketika Nenek Saeko pun mengejar boneka kucing itu dan mereka berdua ingin menangkapnya agar tidak kabur. Melihat boneka kucing itu yang akan kabur, saat ini Momo menggunakan kekuatan psikisnya dan melihat ada sesuatu di sana. Di mana kekuatan lain dari kekuatan psikis milik Momo adalah membuat ruang transparan yang dia mampu melihat sebuah aura yang berada di balik tembok. Melihat adanya aura yang bersinar, saat ini Momo kemudian menangkap aura itu menggunakan kekuatan psikisnya. Lalu dia pun segera mendatangi tempat di mana aura itu berada. Seketika boneka kucing itu pun berteriak, lepaskan aku dasar bocah cecunguk kalian bertiga. Akan kuhajar pantat kalian sampai tepos. Melihat hal ini, Okarun pun berkata, hebat ayah Sesan, kekuatan psikismu sudah pasti berkembang. Terlihat ekspresi lain dari Nenek Saeko, wah aku tidak menyangkanya. Si Nenek Usain Bolt. Seketika Momo dan Okarun pun terkejut dan berucap, apa? Bukannya kita sudah mengalahkan si Nenek Usain Bolt itu, membunuhnya, menyucikannya, dan semuanya. Tapi sekarang kok jadi imut gitu? Lalu terlihat boneka kucing yang kerasukan Nenek Turbo tiba-tiba berucap, bocah dungu sepertimu saja tidak akan bisa mengalahkan siapapun. Jangan meremehkan orang tua sepertiku ini, dasar bocah. Sudah aku bilang jangan meremehkanku, dasar bocah geblek.
Ketika api dari kekenya menyentuhku, aku merubah bentukku menjadi bentuk arwah. Dan karena panik, aku jadi terbang ke arah si bocah itu. Terasa seperti mengarungi lautan api. Dan karena aku nyaris mati, jadi aku bisa menyelinap ke tubuhnya tanpa jejak. Padahal aku berencana untuk diam dalam dirinya menunggu tenagaku pulih dan membunuh kalian bertiga. Mendengar kesombongan itu, Momo pun berucap, masih ngomongin itu. Kan kamu sudah kalah dengan adil. Tetapi Nenek Turbo pun mengancam, aku belum kalah, tidak mungkin aku bisa kalah dasar bodoh, dan kalian tunggu saja tanggal mainnya. Mungkin sekarang aku sedang memulihkan tenagaku, tapi ketika aku pulih akan kumakan kalian sampai ke tulang-tulangnya. Lalu terlihat Momo menegaskan, ternyata kamu belum paham ya, kami di sini yang berkuasa. Jadi seharusnya kamu berpikir dulu sebelum membuka mulutmu. Lalu tiba-tiba Okarun menunjukkan jimatnya. Benar-benar. Nah sekarang ayo berikan biji kurmaku kembali. Sekarang kamu tidak bisa lari kemana-mana. Kemudian si nenek pun menjawab dengan santai. Dan kalian juga harus berpikir 2 kali sebelum membunuhku. Kalau aku mati, biji kesayanganmu itu tidak akan pernah kembali. Seketika perkataan dari Nenek Turbo membuat Momo dan Okarun terkejut. Dengan tampang liciknya, si nenek itu kemudian berucap, hah, baru terpikirkan ya bocah dungu. Yang berkuasa di sini adalah aku dasar bodoh. Pertama ambillah pisau, lalu bunuh kedua cewek murahan itu. Kalau sudah, akan kuberikan bijimu kembali. Kamu tidak punya pilihan selain mengikuti perintahku. Sekarang cepatlah bocah. Mendengar itu, seketika Okarun pun tiba-tiba hilang kesadaran dan mengejutkan mereka bertiga. Dan tiba-tiba saja dia pun melakukan henshin dan berkata, kenapa kamu membuatku sangat stres? Melihat perubahannya, seketika Momo dan Nenek Turbo pun terkejut. Bahkan saat ini, Nenek Saiko pun langsung memukul Okarun menggunakan kipas kertas itu sambil berucap, ini adalah Harisen, biasanya digunakan untuk mengusir arwah jahat yang berada di tubuh orang lain. Tapi karena Nenek Usain Bolt ini sangat keras kepala, jadi yang keluar hanya arwahnya saja. Intinya, tenagamu masih berada di tubuhnya, sedangkan arwahmu dipindahkan ke boneka. Oh iya, hanya aku yang bisa mengembalikanmu. Mungkin ingatanku salah, tapi bukannya kamu menyebut Kinpachi ini bocah dungu ya kan? Dasar jeruk busuk berwarna oranye gendut yang berbulu. Terlihat saat ini Nenek Saiko akan menindas Nenek Turbo itu. Sementara Okarun yang melihatnya berucap, mantul sekali Saiko-chan. Dan tiba-tiba saja perubahan dari Okarun pun hilang. Saat ini terlihat Momo berkata kalau itu tadi sangatlah keren dan bagaimana caranya dia bisa berubah. Saat ini Okarun menjelaskan Daku hanya merasa marah sekali kepadanya dan Daku pikir Daku harus mengajarnya. Lalu itu terjadi begitu saja. Penjelasan dari Okarun pun kelar, tetapi pembantaian dari Nenek Saiko kepada Nenek Turbo masih saja terjadi. Saat ini Momo berucap, kamu ini licik juga ya, aku akui itu, tapi sejujurnya aku tidak bisa membencimu. Aku tahu kalau kamu merasa kasihan kepada para gadis-gadis itu, dan aku pun merasakan yang sama. Jadi bagaimana kalau kita jadi teman saja? Kalau kamu mengembalikan biji kurma milik Okarun, nanti kami mengembalikan energimu. Hingga pada akhirnya Nenek Turbo pun menyetujui permintaan dari Momo, dan dia berucap, sip, janji ya. Nah sekarang tolong kembalikan biji kurmanya Okarun. Kemudian Nenek Turbo pun berucap, aku gak punya. Aku menjatuhkan bijinya gak tahu di mana.